Saya ditepak dari belakang. Kamu harus jadi hamba Tuhan. Penderitaan tetap Bapak alami ya, kesulitan tetap Bapak alami. Pasti Pak. Tapi satu hal yang pasti, pertolongan Tuhan itu nyata. Ke Kesatriaan kalau jam 10 kami pasang tikar Pak, gelar tikar pakai gitar bolong Pak. Kalau sore Jadi ini belum pakai kursi waktu di awal. belum. Ngampar. Ada ayat firman Tuhan pasti juga tahu, Tuhan yang memulai, Tuhan melanjutkan, Tuhan yang mengakhiri. Wow. Saya percaya Tuhan itu setia, dan buktinya sekarang gereja berdiri Kesatriaan. Dan cukup besar. Saya masih ingat satu orang memberikan persembahan 7 saksemen. Itu persembahan yang pertama. Tolong doakan juga. Kami sedang bermimpi, tapi mimpi yang positif. Kami akan bangun Kesatriaan. Yang sekarang ini masih mau dibangun lagi? Betul. Baru mimpi jadi pokok doa. Walaupun kapan waktu Tuhan, kami akan bangun 3,5 lantai. 3,5 lantai. Tapi baru mimpi ya. Ancamannya bukan hanya Bukan ekonomi ya. Kalau difitnah, digosipin, diomongin itu jadi menu setiap hari. Iya, tapi ini nyawa. Saya akan dihabisi. Tuhan saksi. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali dengan semua Anda para penonton Berbagi Kisah dan Kasih, sebuah podcast rohani di mana saya, host Yunus Timotius, akan memandu acara ini, dan bersama dengan tamu saya pada hari ini adalah Bapak Pendeta Nathanael Theo Setiawan, Doctor of Ministry. Beliau adalah gembala sidang atau gembala jemaat di GBT, Gereja Bethel Tabernakel Anugerah di Kota Bandung. Segera kita bertemu dan berbincang-bincang dengan beliau. Apa kabar Pak Nathanael? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Dalam kasih Tuhan. Amin. Biasa dipanggil Pak Nathanael, Pak Nat, Pak Theo, Pak Setiawan, Pak apa? Banyak yang menurut saya, ada Pak Nathanael, Pak Theo. Mungkin supaya singkat Pak Theo boleh Pak. Pak Theo ya. Oke. Pak Theo, Bapak gembala di GBT Anugerah. Betul. Sudah berapa lama Pak? Saya jelaskan sebentar. Saya mengamalkan 2 gereja Pak. Oh, 2 gereja. Ya, yang satu di Jalan Kesatriaan nomor 31 Bandung. Yang satu Jalan Pagarsi, Gang Sastra Bandung. Jadi kami melayani 2 gereja. Itu cabang. Ya, cabang yang di Pagarsi, cabang Pak. Oke, jadi Kesatriaan itu pusat, cabangnya di Jalan Pagarsi. Betul Pak. Gang Sastra ya. Gang Sastra. Jadi sejak kapan Pak pusat ini berdiri? Justru ini unik Pak. Saya memulai itu dari Pagarsi Gang Sastra. Oh, mulainya dari situ. Sebelum ada Kesatriaan. Itu cara Tuhan begitu. Jadi saya kira pusatnya dulu berdiri baru cabang, ternyata justru dimulai dari yang kecilnya ya, cabangnya. Karena kemudian Tuhan memberi Kesatriaan lebih strategis, kami jadikan pusat yang mudah dijangkau begitu. Dan lebih besar lagi ya. Ya begitulah kira-kira. Oke. Jadi di Pagarsi Jalan Pagarsi Gang Sastra itu dimulai tahun berapa? Ya, kami mulai dengan mengontrak sebuah rumah Pak, dan saya juga tinggal di situ. Jadi tidak langsung seperti tempat ibadah seperti sekarang. Step by step kami kontrak, lalu akhirnya kami bisa beli, dan kami sekarang sudah bangun menjadi tempat ibadah yang permanen. Ya, permanen begitulah. Tahun berapa Pak? Itu di bawah tahun 1990 ya. Jadi sebelum tahun 1990? Ya, sebelum. Berarti sudah 34 tahun yang lalu? Ya, tapi dibangunnya menjelang 1990 lah gitu. Oh, begitu. Ya, Oke. Waktu itu dikontrak, berarti Bapak sudah jadi pendeta ya? Saya waktu belum jadi pendeta full Pak. Saya masih membantu di Bapak Pendeta Boy Ogi yang di Lengkong Besar. Ya, jadi saya pun waktu itu masih bekerja ya. Jadi saya belum full timer seperti sekarang. Full timernya belum. Belum. Tetapi jadi pendetanya sudah. Belum. Belum juga. Belum. Jadi saya masih aktif membantu Pendeta Boy Ogi pagi.
Ya, dan sorenya saya mulai merintis kecil-kecilan dengan jemaat yang ada kurang lebih 7-8 orang di Gang Sastra itu. Paginya kalau minggu kami di Lengkong Besar. Ya, tapi ketika di Gang Sastra itu dibangun lah katakan begitu ya, dimulai. Ya. Posisi Bapak waktu itu belum jadi pendeta? Belum. Belum. Oke. Setelah itu berapa lama kemudian Bapak menjadi pendeta? Mungkin jadi kami mulai dulu sebelum semacam 90. Ya persekutuan doa. Persekutuan. Kurang lebih dari itu 4-5 tahun lah ya. 4-5 tahun dan pendeta Ogi sebagai pendeta pembimbing saya. Pembina lah ya waktu itu. Dan akhirnya saya masih bekerja, waktu itu masih bekerja dan baru menjadi PDP pendeta Pratama ya. Ya. Itu tahun berapa? 94-an? Kurang lebih begitulah. Oke. Ya. Kenapa Pak? Bisa saja kan persekutuan doa saja gitu ya. Betul. Bantu aktif melayani, ya tetap melayani bisa aja. Apalagi Bapak kan kerja. Ya, betul. Kenapa kok berani ngambil keputusan walaupun hanya pendeta Pratama ya atau pendeta pembantu ya? Kenapa mengambil keputusan oke, saya siap jadi pendeta? Ya. Saya sangat yakin Pak, Tuhan itu punya panggilan secara khusus kepada tiap kita. Dan itu tidak boleh disamakan satu orang dengan orang yang lain. Ya. Tuhan punya panggilan khusus. Percaya atau tidak, pada waktu saya merintis di Gang Sastra itu dengan dibina oleh pendeta Boy Ogi almarhum sekarang, itu di hati saya itu bergejolak Pak, semacam suatu dorongan ingin melayani, tapi saya masih bekerja. Ya, dorongan untuk berkobar, untuk terjun dalam pekerjaan Tuhan secara full time, tapi saya ingin mendapat jawaban yang pasti dari Tuhan. Saya berdoa. Kemudian sebelum saya diangkat menjadi PDP tadi, saya mengikuti dulu ada namanya kursus Alkitab Pak. Kurang lebih hampir 1 tahun di Lengkong Besar. Setiap kali saya pulang bekerja Senin sampai Jumat kalau tidak salah, jam 5 sampai jam 8-9 malam kami ikut di Lengkong Besar kursus Alkitab malam. Ya. Dan ini semacam satu kesaksian singkat juga. Tadi saya bilang bahwa panggilan seorang itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Itu Tuhan saksinya dan itu pengalaman saya, bukan untuk orang lain, untuk saya sendiri. Menjelang akhir dari kursus Alkitab tersebut, 8 bulan itu, kurang lebih 7 bulan, setiap siswa itu harus membawakan khotbah selama 10 menit. Dan itu disaksikan oleh para guru yang mengajar Pak. Termasuk saya tentunya harus. Ya. Jadi deg-degan juga lah ya. Ya? Deg-degan juga ya. Oh, bukan deg-degan lagi Pak. 5 menit rasanya lama sekali. 1 jam. Oke. Ini satu kesaksian. Konon katanya waktu saya khotbah di mimbar yang tadi sebut deg-degan itu, ada seorang yang kebetulan adalah seorang pendoa syafaat Pak. Tapi sekarang sudah almarhum. Begitu saya turun dari mimbar, lalu saya duduk di sebelah itu, kebetulan dia bilang sama saya, Nip, gitu kan. Kalau bisa besok atau lusa atau kapan Nip harus datang ke rumah ada satu pesan yang mau sampaikan. Barusan menurut dia Pak, Tuhan saksinya, waktu Nip menyampaikan renungan firman Tuhan, punya jantung deg-degan. Saya pikir wah ada apa ini. Lalu besoknya atau lusanya saya ingat saya usahakan hadir di rumah si itu. Saya disuruh ke sini, kira-kira ada pesan apa nih? Apakah khotbah saya salah? Mungkin mau dimarahi begitu kemarin. Katanya si ini bilang, Nip terserah percaya atau tidak. Waktu kemarin dia menyampaikan firman Tuhan 10 menit itu, memang yang lain juga banyak Pak. Tapi katanya menurut dia, waktu dia menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus bilang sama orang ini akan menjadi hambaku. Saya tertawa saja karena saya gak ada rencana jadi hamba Tuhan. Saya pikir melayani Tuhan dengan berbagai macam cara kan, begitu. Dan lagi peserta itu tuh bukan bermaksud untuk jadi pendeta ya. Betul. Hanya untuk belajar Alkitab saja ya. Ya, setiap orang Kristen harus memperdalam pengetahuan firman Tuhan, termasuk saya. Begitu. Nah, saya anggap sepi saja. Masuk kanan keluar kiri. Katanya sampai 3 kali Roh Kudus bilang sama sampai jantung deg-degan, orang ini menjadi hambaku. Saya tertawa saja karena memang tidak ada niat. Itu sudah berlalu. Lalu hampir menjelang penutupan,
tugas seperti itu diulangi lagi, saya dapat tugas lagi. Karena di rolling begitu Pak. Mau selesai, kita mau pulang bubar, sekarang orangnya berbeda. Tapi seorang hamba Tuhan waktu itu bukan orang ini, orangnya berbeda. Dia datang ke situ hanya ingin menjadi pendengar saja. Karena menjelang penutupan, saya masih ingat, saya mau ke toilet di belakang itu, karena di lingkungan besar itu toiletnya di belakang lokasinya. Saya ditepak dari belakang. Kamu harus jadi hamba Tuhan. Kamu jadi hamba Tuhan. Loh, kok saya bilang orangnya biasa sama. Tapi saya katakan itu kan urusan Tuhan. Saya doa. Kalau Tuhan menyuruh orang berbuat sesuatu pasti Tuhan melengkapi. Tuhan bertanggung jawab. Saya pikir begitu, seperti seorang anak disuruh oleh orang tuanya suruh beli sesuatu tentu dikasih uangnya. Gitu kan, dilengkapi. Saya pikir gitu. Pesan Tuhan disampaikan oleh seorang om dan kemudian di waktu yang berbeda seorang hamba Tuhan dikonfirmasi lagi oleh orang berbeda. Betul. Tapi pesannya sama. Betul. Itu yang membuat saya harus jadi hamba Tuhan. Ya. Oke. Kalau yang pertama kan dianggap bercandaan aja ya. Masuk kiri keluar kanan. Begitu yang kedua masih dianggap bercandaan atau waduh ini bukan main-main lagi nih. Gimana waktu itu? Waktu itu untuk statement yang kedua ini saya mulai bawa dalam doa, saya tanya Tuhan, kalau ini pesannya sama, orangnya berbeda. Tapi seperti tadi saya katakan dalam hati saya sudah berkobar-kobar kerinduan. Tapi saya minta tanda dari Tuhan. Ya. Oke, kapan akhirnya setelah berdoa Tuhan memberikan suatu konfirmasi bahwa ya kamu Nathanael Theo Setiawan aku minta menjadi hambaku. Nah, dan kapan Bapak mulai merespon itu? Ini adalah pengalaman pribadi saya, bukan untuk orang yang lain ya. Mungkin banyak persepsi, pendapat, tetapi ini pengalaman saya pribadi. Tentu kan waktu itu saya sudah menikah Pak ya, dengan istri saya, ada istri saya. Usia berapa? Ingat nggak waktu itu Pak? Tahun 90-an itu? Mungkin ya 24-25 tahun. Di bawah 30 ya? Ya. Lalu tentu kan saya harus bicara dengan istri saya. Betul. Untungnya Pak, ini mungkin nilai plus, istri saya adalah keluaran sekolah Alkitab. Ya, dan saya pun ketemunya waktu dia praktek di Bandung, ketemu. Jadi sudah satu frekuensi lah ya, pelayanan. Kalau dia kan di Gembleng di sekolah Alkitab di Jawa Timur, jadi mungkin gemblengannya lebih kuat dari saya. Dan saya tanya sama dia, kalau misalnya walaupun masih berguru, saya misalnya full time, bisa kan tiap bulan saya dapat salary yang pasti dari perusahaan. Nah sekarang tidak lagi bagaimana? Nah gitu kan saya ngomong. Ada kepastian Pak, 1 bulan dapat 30 hari. 30 hari ya itu Pak, atau 31 hari. Ya kurang lebih begitu. Saya ingin tahu jawabannya, walaupun masih berguru. Jawaban istri saya, kalau kita disuruh Tuhan kenapa takut mati? Nah gitu kan. Gitu. Saya ingin dapat konfirmasi saja dari istri saya. Kalau itu dari Tuhan, berdoa saja. Jadi bukan dihalangi atau nada keberatan, tapi suatu dorongan untuk berikan semangat saya untuk lebih banyak berdoa lagi. Gitu Pak. Jadi akhirnya plong ya, saya siap jadi hamba Tuhan. Tapi saya belum langsung. Oh belum? Belum Pak. Tapi pokoknya sudah dalam hati sudah nggak ragu-ragu lagi ya. Artinya sudah sudah ada harapan kalau sekali waktu begitu. Nah sekarang yang berikutnya adalah saya bilang kepada bos saya kan Pak. Ya kan permisi, bahwa saya harus menjadi hamba Tuhan, harus berhenti. Bos saya waktu itu bilang begini, kamu kurang apa? Nah, gitu kan. Waktu itu kerja di perusahaan apa Pak? Tanpa menyebut namanya lah. PT Anu ya, Rekanan Perumtel Pak. Rekanan Perumtel. Jadi kami yang supply. Oke, ya. baik. Gitu ya. Bapak sudah kerja di sana berapa lama? Mungkin 3-4 tahun. 3-4 tahun. Ya, artinya sudah jadi salah satu kepercayaan. Ya. Nah akhirnya ditanya kurang apa kok sampai mau berhenti? Bapak jawab apa? Dan terus terang saja Pak, waktu itu cukup enak lah ya saya. Saya waktu itu sebagai tenaga kalkulasi import. Jadi kalau perusahaan saya import barang dari Perancis dari mana kan mata uang asing, saya yang menghitung Pak. Jadi tiap hari saya langganan koran Kompas, saya itu nilai kurs saya guntingin Pak, karena harus per tanggal itu kalau nawarin barang begitu. Jadi artinya ya cukuplah waktu itu. Jadi satu pergumulan kan Pak. Kalau saya memang harus melepaskan. Oke. Akhirnya bosnya bilang oke.
Ya, Mau setelah nggak saya mau ya? bergumul, saya berdoa dengan tadi saya katakan ada dorongan dalam hati yang begitu bergelora. Terus terang walaupun begitu, ada kekhawatiran dalam hidup saya. Pastilah, saya bukan Superman ya Pak ya. Iya, iya. Kalau sudah lepas, kembali lagi tadi Bapak bilang sebulan 30 hari gitu. Dan itu betul saya alami. Artinya apa? Pengeluaran pasti Pak, tapi pemasukan ya nggak pasti. Betul. Betul. Ya kan? Jadi kita kan masih manusia ya. Betul. Masih makan, masih minum, masih pengen ini, masih pengen itu. Ya. Sementara tadi dari mana sumber Betul. pemasukannya? Setuju. Dan itu saya alami Pak. Satu sisi iman, tapi satu sisi fakta. Ya. Kuat mana ini? Ya toh? Nah, tapi disitulah ujian seorang hamba Tuhan ya. Ya, kan saya juga curhat juga kepada kakak saya, saudara saya, ya. Dan mereka bilang, maaf kata dengan bahasa yang kurang menarik, nanti kamu makan apa? Begitu ya Pak ya. Jadi ini untuk saya pribadi, bukan jadikan doktrin untuk semua orang. Ya. Itu kan panggilan secara pribadi. Akhirnya singkat cerita, saya pamit kepada bos saya. Bos saya tidak bisa apa-apa. Ya. Gitu kan Pak. Dan itu mulai pergumulan. Oke. Jadi perintisan gereja dibuka dengan Bapak sudah menjadi PDP ya. Ya. Itu tahun berapa? Itu pasti jadikan hari ulang tahun gereja kan? Oh maksudnya waktu Di sastra itu mulai kan? ya. Kapan? Tahun berapa? 95? Tapi justru kalau saya tidak lupa Pak, waktu diresmikan ibadah sore itu, kalau saya tidak salah, waktu saya masih bekerja. Oh masih. Ya, Oh jadi oleh belum Pendeta Boy full Ogi. time. Belum. Oh oke. Ya, belum, masih bekerja. Dan itu lebih repot ya. Iya kan? Satu sisi bosnya manusia, Oh iya. satu sisi bosnya yang di atas Tuhan Yesus. Dua-dua harus dikerjakan dengan sama baiknya. Ya Pak. Tidak boleh satu diutamakan, satu diabaikan. Oke. Tapi akhirnya berani memutuskan untuk full time Yap. ya. Oke. Begitu full time, apa yang terjadi Pak? Bulan pertama, something 6 different. bulan pertama, 1 tahun pertama, gimana? Itu pergumulan Pak. Jadi apa namanya, kami sendiri yang mengalami. Tunggu, berapa jemaat waktu itu Pak? Saya belum banyak, paling kurang lebih 20 orang. 20 orang. Jadi udah saya bisa hitung lah ya. Dan masih kontrak Pak. Ya, artinya tiap minggu persembahan 1 orang kali sekian. Persembahan kami 20. sedikit sekali Pak. Oke. Nah, terus? Ya itulah kuasa Tuhan. Ya dan Bagaimana melaluinya dengan persembahan atau ada perpuluhan yang saya nggak mau bilang kecil ya, tapi pokoknya ya segitulah gitu ya. Ya, betul. Sementara kebutuhan hidup untuk keluarga. ya terus terang walau itu saya mungkin masih ada tabungan ya. Jadi ya kan Pak. makan Tapi dengan kan tabungan. makin habis kan Pak. Gitu. Oke, Tapi singkat cerita kalau diceritakan tentu panjang ya Pak ya. Dengan kuasa dan kemurahan Tuhan, ya yakin juga mungkin karena Tuhan melihat penyerahan saya. Terjadilah mujizat. Kalau diceritakan panjang sekali, rumah itu bisa kami beli Pak. Ya, sekarang sudah jadi milik kami. Kami bisa Jadi beli. itu bukti kalau Tuhan suruh, Tuhan tanggung jawab. Amin. Ya kan? Walaupun memang proses kita harus jalani lah ya. Begitu Tuhan suruh kita bilang iya semuanya tiba-tiba jadi enak. Nanti semua orang juga. Ya, penderitaan tetap Bapak alami ya. Kesulitan tetap Bapak alami. Pasti Pak. Tapi satu hal yang pasti pertolongan Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan nyata. Amin. Nah diantaranya adalah bisa terbeli. Bisa. Bagaimana Bukti cerita? sekarang. Bagaimana ceritanya? Uang jatuh dari langit atau bagaimana? Tidak, itu melalui tangan-tangan manusia yang Tuhan gerakkan Pak. Bukan jemaat. Ada jemaat juga orang lain. Nah, bagaimana cerita? Kalau jemaat yang keluarkan dana wajar, Ya. biasa. Apalagi kalau ada satu konglomerat di sana beres. Tapi ternyata ada yang di luar jemaat mengeluarkan dana. Gimana ceritanya Pak? Ya, Tuhan menggerakkan hati mereka dengan cara Tuhan sendiri. Jadi bagi siapapun yang menonton podcast kita ini, yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, Amin. dalam hati dia bilang,
dari mana dananya? Ya kan? Kebutuhan apapun Pak ya, mau kontrak rumah, kontrak gereja, mau renovasi, mau bangun, anak sekolah, anak sakit. Amin. Dia tanya, Tuhan, aku butuh dari mana? Jangan pernah ragu ya gitu Pak ya. Tuhan sanggup menolong. Amin. Kalau Pak Theo, Tuhan tolong. Tuhan juga sama, bisa berbuat hal yang sama. Itu dia. Ya. Nah, jadi kita tidak mendongeng ini. Tapi apa yang Pak Theo ceritakan, kisahkan adalah nyata terjadi. Ya. Iya kan? Oke. Jadi akhirnya ini Pak Yunus, saya interview sebentar. Mungkin kalau kita cerita rasanya menyenangkan, mujizat terjadi. Ini sekilas pintas saja. Waktu kami kontrak di situ, di pagar di situ, masih kami kontrak. Itu ada tantangan Pak. Hampir-hampir kami akan tutup. Ya. Ada yang protes. Biasa Pak. Oke. Tantangan. Itu tantangan yang. Jadi kalau kami lagi berdoa, tiba-tiba pecahan botol bir tuh ke genteng. Wow. Batu apa? Ya kan Pak, tantangan. Tapi karena Tuhan sudah tempatkan di situ, sampai sekarang ada Pak. Dan satu ciri tanda yang saya sangat yakin, kalau Tuhan sudah taruh ke situ, Tuhan berikan kita kekuatan yang ekstra, yang spektakuler. Tadi Pak Yunus bilang, kalau Tuhan menyuruh, Tuhan bertanggung jawab. Seperti orang tua menyuruh anaknya beli sesuatu, pasti dia kasih uangnya kan Pak, tidak langsung dia suruh pergi. Itulah Tuhan kita yang bertanggung jawab, Tuhan yang setia. Iya, pendeta gembala juga kan manusia Pak ya. Betul. Tentu sebagai ada darah daging, kita ada rasa takut. Oh pasti. Kita ada rasa khawatir. Ya. Tidak sedikit kan hamba-hamba Tuhan yang mengalami teror, disuruh tutup, di demo. Yang nggak ngalami juga deg-degan juga Pak. Yang belum ngalami juga deg-degan, ya takut. Kita baru cerita Gang Sastra ya Pak. Kesatrian belum ada. Belum ya. Nah, baru ini ya. Nah, tetapi Pak Theo dengan jelas dan tegas menyampaikan bahwa Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berikan keberanian dan Tuhan berikan perlindungan. Amin. Itu yang harusnya kita pikirkan. Jadi jangan pikirkan, aduh kalau di demo bagaimana ya, kalau disuruh tutup bagaimana. Saya ya, sudah mengalami Pak. Sudah mengalami dan faktanya, buktinya itu tadi ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, sehingga ya sampai hari ini kan. Amin. Berarti udah 30 tahunan kurang lebih kan? Lebih ya. Iya. Dan sampai hari ini kalau pergi ke Gang Sastra sudah jadi bentuknya gereja dan aman. Puji Tuhan. Luar biasa. Oke. Jalanlah pelayanan di namanya GBT Anugerah ya. Di Jalan Pagarsi Gang Sastra. Setelah sekian lama jalan, bagaimana cerita kok bisa kemudian ada di jalan kesatriaan? Ya. Tadi saya ceritakan kalau pagi saya kan di Lengkong Besar membantu Om Boy, sore di Gang Sastra. Itu kami jalan terus dengan setia. Ya, lakukan. Dengan apa yang kami bisa lakukan. Kemudian mujizat terjadi lagi Pak. Bapak juga menyaksikan bagaimana tadi bahwa pelayanan saya 2 gereja ya, Kesatrian dan Gang Sastra. Tuhan saksinya, hanya secara detail kami tidak bisa ceritakan. Kesatrian kami terima dengan mujizat Pak, dengan kuasa Tuhan. Luar biasa. Lewat tangan orang-orang yang Tuhan gerakkan. Ya, bisa cerita sedikit Pak. Kok bisa jadi kesatria gitu? Ada apa? Ceritanya bagaimana? Ya kan padahal awalnya kan hanya di Gang Sastra saja. Jadi ada cerita apa di balik itu kok jadi bisa ada di kesatria? Ya. Sepintas kilas saya akan ceritakan. Sesaat ada seseorang yang dia seorang pengusaha punya job sebuah proyek dari pemerintah, tapi masih planning belum tentu jadi. Dia cerita dengan saya, kalau proyek ini jadi, saya bernasar akan memberikan kamu sebuah rumah. Kita bicara di hadapan Bapak dan di hadapan Tuhan. Bernasar. Inisiatif datang dari dia. Ya tentu lewat meeting pertemuan dulu cerita. Dan
seperti tadi saya katakan, saya sedikit banyak punya pengalaman tentang kalkulasi impor ya Pak. Sedikit bantulah bagian begitu. Itu cukup lama Pak. Proyeknya cukup besar juga. Dengan pertolongan Tuhan, saya tidak jelaskan secara detail. Saya sudah Mas Saul, tapi intinya Nasar itu menjadi realitas. Ya kan? Dan jadilah proyek itu. Dan orang itu panggil saya beli kesadaran itu tadi rumah biasa Pak. Rumah biasa. Rumah tinggal lah. Iya. Kalau yang tadi sore saya di Kesatriaan, dengan adanya rumah di Kesatriaan, saya pikir saya harus manfaatkan Pak. Dan waktu saya kalau hari Minggu adanya pagi kan sore sudah. Lalu saya permisi kepada pendeta pembina saya Om Boy. Beliau itu hatinya begitu bijaksana, berbesar hati. Hati seorang gembala. Ya silakan Pak. Kelola yang Tuhan kasih. Kalau Bapak rindu untuk merintis yang di Kesatriaan pagi, walaupun rumah biasa, kami merelakan, kami doakan. Itu Pak, rumah di Kesatriaan itu rumah tinggal biasa. Jadi ada kamar-kamar ya, disekat-sekat begitu. Saya masih ingat. Kalau pagi saya dengan istri saya ke Kesatriaan, kalau jam 10, kami pasang tikar Pak, gelar tikar, pakai gitar bolong Pak. Kalau sore jadi belum sastra, pakai kan? kursi waktu di awal. Belum. Ngampar. Iya, pakai melantai, gitu. Pakai tikar, pakai gitar bolong. Itu kan pasti belum ada jiwa kan Pak. Ya, saya masih ingat itu Tuhan bekerja luar biasa. Dan memang saya katakan melayani Tuhan itu perlu ketekunan, perlu kesabaran. Tidak simsalabim. Satu terus tiap minggu. Kalau di Gang Satar kan itu jiwanya lain Pak. Saya masih ingat di kamar itu yang ada tikar itu, seorang ibu-ibu cim-cim datang 1, minggu depannya 2, sampai ya Tunggu Pak, silakan. Tunggu sebentar. Saya mau memastikan ini Ya. supaya saya juga nggak keliru nangkap. Tempat sudah ada sesuai dengan Nasar. Ya. Bentuknya adalah rumah tinggal. Betul, Tapi jemaat belum ada. belum ada. Dan Bapak tindak lanjuti dengan tikar digelar seolah-olah seperti ada ibadah. Ya. Tapi sebenarnya nggak ada orang. Ada catatan sedikit, saya lupa sedikit. Saya, istri dan 1 pemuda waktu itu membantu saya. Oh. Dan sampai sekarang pemuda itu sudah jadi bapak, masih ada. Jadi saksi hidupnya ada. Oke. Ya. Dia bertiga. Ya. Dan di situ mengadakan ibadah. Ya, pakai gitar bolong itu Pak. Gak peduli kalau orang bilang, apa-apaan ini? Cuma ada 3 orangan. Bapak gak peduli 2-3 itu. orang Tuhan ada Pak. Ada Tuhan, ada malaikat. Ada. Dan Bapak lakukan itu Iya. selama berapa lama? Iya, itu pengalaman saya. Selama berapa lama itu dilakukan? Berbulan-bulan. Barulah datang satu Ya. orang, Ya. satu orang. Coba andai kata udah sekian bulan, ternyata belum ada yang datang. Terus Pak Teo bilang, udahlah, tutuplah. Maka nggak ada kesatriaan seperti sekarang yang 2 lantai. Ada ayat firman Tuhan pasti juga tahu, Tuhan yang memulai, Tuhan melanjutkan, Tuhan yang mengakhiri. Wow. Saya percaya Tuhan itu setia. Dan buktinya sekarang gereja berdiri Kesatriaan. Dan cukup besar. Ya segitulah Pak. Jadi kalau saya bersaksi kepada jemaat yang di Kesatriaan sekarang di atas mimbar, saya bisa menunjuk saksi saya Saudara Anu. Masih hidup. Ada sampai sekarang. Saudara Anu, tanyakan, saya istri dengan dia 3 orang. Sampai sekarang. Orangnya masih ada. Oke. Dimulai dari 3 orang, berbulan-bulan hanya 3 orang, tetap setia, tetap beriman, satu demi satu datang. Nah, kemudian bagaimana perkembangan ibadah di kesatriaan selanjutnya? Sampai satu ruangan itu penuh Pak. Wow. Penuh. Jadi kalau kita kebaktian sudah kurang nyaman, kami bongkar kamar yang kedua. Dibobok. Iya. Ternyata penuh lagi, kurang lebih 30 orang gitu. Lalu akhirnya kami mulai bikin kursi panjang Pak. Yang zaman dulu kursi panjang itu. Itu pun ala kadarnya saya ingat. Ya, kita bikin dengan ruang ibadah seadanya. Kita terus berjalan kurang lebih 30-an lebih. Saya cerita Pak, bukan kebetulan cara Tuhan. Saya di tempat itu Tuhan percayakan diangkat jadi RW Pak. Ketua RW, Ya. rukun warga. Ya. Jadi begini ceritanya. Kami punya anggota, anak, papanya anggota kami itu RW. Tapi kemudian dipanggil Tuhan meninggal. Lalu lewat proses akhirnya
Saya diangkat dari RW di situ. Jadi awalnya kan Pak Theo tinggalnya di Gang Sastra ya. Tapi lama kelamaan sekarang pindahnya di Kesatria. Ya. Itu tempat ibadah sekaligus tempat tinggal. Betul. Nah setelah itulah makanya diangkat menjadi ketua RW. Ya, betul Pak. Oke. Lalu saya kan otomatis jadi banyak teman. Jadi bawah saya itu banyak RT anak buah saya dan penduduk sekitarnya. Saya menggunakan kesempatan itu untuk saya coba membuat IMB Pak. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Akhirnya singkat cerita dengan bantuan warga sekitar karena kami akrab. Karena harus ada persetujuan kan? Ya. Pak Wali Kota lewat Sospol waktu itu, tentu lewat Departemen Agama Kota Bandung, Jabar, dan lain sebagainya, lurah. Akhirnya kami dapat IMB Pak. Itu langka ya, susah ya. Waduh Pak. Anugerah itu betul. Waktu itu usaha saya dijadikan contoh oleh Depak Jabar, Bimas Kristen, percontohan bahwa saya mendapat IMB. Lalu memang bukan rekayasa tapi memang fakta bahwa saya melibatkan diri di warga jadi RW. Lingkungan. Ya Pak ya, gitu. Akhirnya dapat, tapi dengan catatan tadi Pak, kalau 6 bulan tidak dibangun gugur. Wow, ada klausulnya ya. Sudah setengah mati, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, Tuhan buka jalan keluar IMB. Sampai sekarang kami IMB gereja. Sekarang 6 bulan, sekarang pusing cari dana. Nah, boleh tahu itu luas tanah berapa waktu itu Pak? Hampir 400. Hampir 400, luas. Ya, hampir 400. Nah, terus IMB-nya itu bangunannya berapa luas? Ya pokoknya sekarang tuh semua bangun dengan lantai 2 ya Pak. Iya. Gitu. Jadi total bangunannya adalah 400 meter. Ya. Jadi di bawah sekarang untuk kelas remaja sekolah minggu Bapak pelaksananya di atas itu. Ibadah rayanya di atas. Iya. Itu bisa selesai 6 bulan? Sudah Pak. Nah, jadi gimana? Itu ada yang syarat? penting gereja kami menunjukkan bahwa kami sudah mulai aktivitas. Ya ada besi beton, ada apa. Jadi kami tidak pasif, kami sudah mulai aktivitas membangun gereja. Dan kesaksiannya Pak, terus terang tadi Bapak bilang pendeta itu bukan Superman ya Pak, manusia biasa. Saya juga pusing, cari dananya gimana. Tapi kembali lagi Pak, orang benar hidup oleh iman. Dan iman itu menghasilkan tindakan. Saya tentu harus bertindak kan Pak, apalagi untuk membuktikan bahwa pembangunan gereja mulai. Saya umumkan kepada jemaat yang ada bayangan 30 atau 30 lebih itu. Dengan urgen mendesak, kalau 6 bulan tidak ada, digugur kan, jerih payah kami IMB. Kami umumkan, mari kita mulai dengan ada sebab Tuhan bekerja dengan apa yang ada pada kita. Saya masih ingat, satu orang memberikan persembahan 7 sak semen. Itu persembahan yang pertama. Modal awal. Ya. Dan sejak itu berangsur-angsur terus, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Walaupun sederhana, ya Pak, jadi sekarang. Berapa lama itu akhirnya sampai selesai Pak? Bagaimana Pak? Berapa lama akhirnya selesai itu? Mungkin 2 tahun ya. 2 tahun 3 tahun lah lebih. Gitu. Boleh sebab selama di atas belum selesai kami pakai bawah ya. Walaupun harus desek-desekan. Jadi artinya mengalami tidak enak ya, atas belum jadi, hujan, kehujanan. Pak. Ya, itu saya mengalami. Wow. Tapi saya bersuka cita. Ya. Proses itu dinikmati aja ya. Sebab Tuhan berkarya. Kan Alkitab mengajar, kita harus mengucap syukur dalam segala perkara. Apalagi Tuhan sudah mulai kasih IMB, gereja sudah mulai. Boleh tahu Pak, dalam proses mencari dana, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada yang memberikan dan sebagainya ya. Bapak juga mengajukan proposal-proposal? Waktu itu saya belum Pak, waktu itu saya belum. Dan saya katakan Tuhan saksinya, kalau Tuhan mau membuat satu mujizat, hanya dengan 1, 2, 3 orang. Bisa? Bisa. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Mungkin saja waktu saya ngobrol dengan Bapak ini lewat acara ini, mungkin orang tersebut entah di luar kota di mana melihat. Itu kan saya ingat betul waktu itu tiba-tiba ada sebuah mobil masuk letter B begitu, mobil box gitu Pak. Pak ini ada alat musik Pak lengkap.
ini. Cuma, oh enggak, kan saya harus bayar. Saya nggak pesan ini. Salah alamat mungkin. Iya, jadi saya nggak mau taruh nanti saya harus bayar kan. Saya nggak pesan uang dari mana. Enggak, pokoknya Bapak ini terima, ini sudah dibayar. Tinggal Bapak tanda tangan, terima saja Pak. Wow. Nah. Luar biasa kalau Tuhan sudah bekerja. Betul Pak, Tuhan saya melihat bagaimana cara Tuhan itu luar biasa. Oke, Pak, penonton kita ini kan macam-macam ya. Betul Pak. Salah satu yang menonton adalah para hamba-hamba Tuhan. Betul Pak. Mereka mengalami perjuangan, kesulitan, sama seperti yang Pak Theo juga sudah pernah alami. Betul. Bapak bukannya mau mengalami, sudah selesai, sudah dilewati. Nah, di sana seringkali ada suatu pilihan, minta sana minta sini kah, proposal sana proposal sini kah, itu juga nggak salah sih. Nggak apa-apa. Tapi bisa juga memilih hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Karena apa? Kalau Tuhan yang sudah turut bekerja, maka Tuhan dengan bukan 1001 cara lagi Pak ya, 1.000.001 cara gitu. Yang nggak pernah kepikir sama kita. Betul. Tuhan sanggup lakukan itu. Alami. Ya. Nah, karena itu kita ingin berkata, jangan takut. Amin. Ya, ini ada bukti. Tapi catatan ya. Catatan. Kalau toh Tuhan mengizinkan kita memberikan proposal, mungkin ada orang-orang tertentu yang terbeban, dan dia tahu bahwa kita sedang membangun. Tuhan katakan, menurut saya no problem, silakan saja. Yang penting jangan iman kita pada proposal, jadi berharapnya kepada proposal. Lupa kita harus berharap hanya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Oke. Tapi intinya gitu Pak ya, lewat berbagi kisah dan kasih. Satu lagi contoh dari sekian banyak contoh yang sudah terjadi. Berharaplah kepada Tuhan, sesulit apapun proses bisa kita jalani dan berhasil. Seperti sekarang, ya bukan berbangga hati lah ya, apalagi untuk sombong, bukan. Tapi bangga dengan sombong lain Pak ya. Iya beda ya. Kita bangga karena punya Tuhan yang luar biasa. Ada lagu sungguhku bangga, bukan sungguhku sombong Tuhan ya. Kita harus bangga punya Tuhan yang luar biasa, tapi sombong harus dijauhkan. Jauh ya. Bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Sekarang kalau ya nanti kan ada foto-foto, kita bisa juga tampilkan nanti ya, sehingga orang nonton, dengar, tapi sekaligus lihat. Oh ini dia gerejanya ya. Syukur-syukur Bapak masih punya dokumentasi waktu yang lama, masih rumah, ini dia rumahnya, sekarang ini dia gedungnya gitu ya. Oke, baik Pak. Sekarang hari ini ibadah jemaat ada berapa Pak? Kalau menurut di Kesatriaan? Menurut buku pendaftaran jemaat kami bisa mencapai 300 lebih 400 ya. Dari tadi yang 3 orang ya. Iya Pak. Gitu. Dari 3 orang sekarang jadi 300. Itu ada yang sudah pindah keluar kota, gitu kan. Ada yang datang baru juga ya. Ada yang dipanggil Tuhan juga mungkin ada kan. Ada banyak juga. Tapi sekarang ibadahnya dengan jumlah anggota 300 orang. Ya, kalau itu mereka bisa kumpul semuanya. Itu kan suatu progres ya dalam pelayanan. Ya, jadi kalau Natal itu ruang kami nggak cukup. Nggak cukup ya. Oke. Sekarang betul-betul sudah selesai seluruh bangunan kan? Sudah. Alat-alat musik pun semua sudah ini. Oleh anugerah Tuhan. Ya, sound systemnya. Kalau saya nggak salah di bawahnya karpet ya Pak ya? Iya betul. Karpet ya. Itulah orang yang kirim semua Pak. Tuhan gerakan. Oke. Alat musiknya juga seingat saya ada piano ininya ya. Piano klasiknya ya. Ada Pak. Pokoknya udah oke lah ya. Oke, baik. Dan catatan sedikit Pak, tolong doakan juga. Kami sedang bermimpi, tapi mimpi yang positif, kami akan bangun Kesatriaan. Yang sekarang ini masih mau dibangun lagi? Betul. Mau diapain Pak? Ya? Mau diapain lagi? Ini baru mimpi kami. Iya. Baru mimpi, jadi pokok doa, walaupun kapan waktu Tuhan, kami akan bangun 3,5 lantai. 3,5 lantai. Tapi baru mimpi ya. Mimpi kan gratis Pak ya. Jadi pokok doa lah gitu. Jadi kembali lagi kita harus punya iman bahwa Tuhan itu kita Tuhan yang besar. Ya. Waktunya kairos Tuhan itu terserah Tuhan kapan. Tapi yang jelas kita percaya God can do anything. Tuhan bisa lakukan apa saja. Itu iman percaya. Jadi sekarang hanya 2 lantai ya.
Satu dan dan kita mau bikin 3,5 lantai. Jadi menurut mimpi kami, entah nggak tahu kapan, ibadah umum nanti di lantai ketiga dengan bikin balkon. Gitu. Baru mimpi Pak ya. Oke. So, salah satu yang mungkin harus diperhatikan parkirnya ya Pak ya. Itu di ruang yang lantai pertama rencana buat parkir. Ya itu. Itu baru mimpi Pak. Iya. Oke Pak. Harus disyukuri pelayanan Pak Nathanael Theo dari tadi hanya ikut sekolah Alkitab ya. Ya. Kemudian ada konfirmasi untuk menjadi hamba Tuhan. Kemudian mulai buka persekutuan di sastra. Ya. Kemudian ada orang janjikan untuk kalau proyek beres berhasil dapat rumah. Ya. Semua proses sudah berjalan sampai hari ini bahkan sudah 2 lantai. Ini kan kita harus bilang, aduh Tuhan terima kasih banyak, Tuhan luar biasa ya toh. Catatan sedikit, dulu kan kami tinggal di Kesatrian, sekarang kami pindah di belakang gereja. Oh itu dibeli yang belakang, jadi tidak menyatu lagi, gereja tinggal. Wah kami di belakang. Itu kebaikan Tuhan. Anugerah. Anugerah Tuhan. Maka kami GBT Anugerah. GBT Anugerah. Nah sekarang saya mau tanya begini Pak, banyak orang hanya melihat keberhasilan. Oh ya. Banyak orang melihat apa yang hanya dilihat, tapi nggak lihat di dalamnya seperti apa. Betul. Nah, pertanyaan saya, pasti ada tantangan Bapak alami, kesulitan Bapak alami ketika dalam pelayanan, bisa diceritakan. Kita sering menyanyi pujian, tapi sering melupakan Tuhan tidak berjanji membuat langit selalu biru, Pak ya. Ya. Juga dalam pelayanan tidak sepi dari masalah. Tidak semuanya lancar, mulus gitu ya. Okay. Tidak ada janji dalam Alkitab. Kalau mungkin saya salah tolong koreksi. Tunjukkan ayatnya. Kalau ada Tuhan berjanji kalau kamu ikut aku maka semua pencobaan itu lari semua. Meninggalkan. Kita harus pikul salib kata firman Tuhan. Tuhan bilang Yohanes 11:33 dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkan hatimu. Tugas kita menguatkan hati kita. Oke, nah ini ngeri-ngeri sedap ini. Ada peristiwa apa ini Pak? Karena ada reason, ada alasan. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 11:33. Jadi tentu kalau saya ceritakan banyak Pak ya. Tapi akhirnya Tuhan beri kemenangan. Saya kasih contoh saja. Dalam saya melayani pekerjaan Tuhan, ini untuk kami para hamba. Mungkin hamba Tuhan juga yang mendengar ini semua setuju dengan saya. Pasti kita mendapat tantangan. Ya, tidak ada promosi tanpa ujian, gitu. Juga kepada saya begitu. Saya pernah karena melayani pekerjaan Tuhan, nyawa saya akan dihabisi. Jadi ini ancamannya bukan hanya ekonomi ya? Kalau difitnah, digosipin, diomongin itu jadi menu setiap hari. Iya, tapi ini nyawa. Saya akan dihabisi. Tuhan saksi. Bagaimana ceritanya? Ya. Sekali waktu di sebuah sekolah Alkitab, saya bertugas menginterview calon-calon yang akan belajar sekolah Alkitab itu. 1, 2. Biasanya kan saya yang interview yang tanya dulu, Anda tinggal di mana, siapa nama, kenapa mau sekolah Alkitab sebagainya. Motivasinya apa? Ya, gitu. Ini tiba-tiba ada seorang bawa tas, masih ingat itu. Inisialnya A itu. Dia duduk depan saya belum tanya, bilang, Bapak Pak Nathanael ya? Loh. Iya betul Pak. Lalu dia buka tasnya, dia keluarkan beberapa HVS, nomor HVS. Dia tunjukkan, kurang lebih 10-15 saya lupa, cukup lama. Nama Bapak Pendeta Nathanael, Bapak selain mengajar sekolah Alkitab, Bapak mengajar sekolah Alkitab. Ya? Betul saya bilang. Tuh, datanya ada ya? Oke, terus? Nama Bapak salah satu yang akan dihabisi. Oh. Tahu dari mana dia? Oh, dia tahu Pak. Ya. Dan dia yang ucapkan itu betul. Saya mengajar di soal kitab tersebut. Bapak akan dihabisi. Sudah jadi target. Saya kaget kan Pak. Aduh, mati ini. Ya. Terus singkat cerita, itu ceritanya panjang. Dengan ajaib Tuhan, kuasa Tuhan, di sini saya akan memberikan satu informasi bahwa melayani Tuhan itu tidak sepi dari tantangan. Tapi tentu jangan cari mati, ya jangan cari mati. Tapi kalau harus mati demi kebenaran, karena mempertahankan iman itu adalah yang firman Tuhan katakan. Aku lebih dulu dianiaya
dan kamu akan menganiaya. Tapi jangan cari mati konyol. Apalagi cari masalah. Itu jangan. Tapi Pak, puji Tuhan, itu satu hal yang menakutkan buat saya. Tetapi dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tentu dalam keterbatasan waktu saya cerita, orang itu justru dimenangkan oleh Tuhan. Dan saya sempat mengajar dia, dan Tuhan saksinya dia sempat bersaksi di gereja saya, sudah cukup lama, dan dia melayani Tuhan. Tuhan tangkap ya. Luar biasa. Jadi tadi mau menghabisi, malah dia yang ditangkap dan melayani Tuhan. Luar biasa. Oke, jadi memang dalam perjalanan pelayanan kita, tanda-tanda ajaib itu menyertai Pak ya. Mujizat-mujizat itu betul-betul terjadi. Ya. Dan dalam momen ini saya mau ceritakan kematian, kehidupan itu tangan Tuhan. Kita sering nyanyi hidup adalah kesempatan. Kita perlu renungkan. Selama Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk melayani dengan sungguh, dengan baik, mari kita layani dengan baik. Apa yang terbaik kita bisa lakukan. Sebab kalau sudah sampai saatnya, kita akan mengalami kemuliaan dari Tuhan. Seperti contoh saya, kalau belum waktunya kan Pak, saya masih hidup. Iya. Buktinya bisa diinterview oleh Pak. Biar sudah ditargetkan, sudah diintip-intip gitu ya. Nah, kalau Tuhan nggak izinkan, ya nggak bisa. Perlindungan Tuhan itu jauh lebih berkuasa daripada orang-orang yang hanya bisa rencana tapi nggak akan bisa melaksanakannya. Oke. Pak, usia sekarang berapa Pak? Saya lahir tahun 56. 56. Berarti 68. Kurang lebih. 68 tahun. Oke. Masih muda ya Pak ya? Ya beda-beda tipis lah dengan saya lah. Oke, Pak, yang saya kenal Pak Nathanael Theo Setiawan. Nah tadi saya sudah sebutkan Doctor of Ministry. Ya, Pak. Ya berarti Doktor S3. Ya. Nah yang saya tahu ada dua hal Pak. Yang pertama, Bapak adalah seorang pendeta, seorang gembala yang rajin belajar. Nah kalau untuk enggak melengkapi kan Pak, untuk melengkapi. Nah jadi pertanyaan saya, apa alasan Bapak, kan bisa aja kan tidak ada kewajiban kan, tapi kenapa Bapak memilih mau capek-capek kan belajar sementara kesibukan pelayanan juga sudah banyak? Apa dasarnya Pak Bapak memilih kuliah S1, S2 dan S3? Menurut pendapat saya, kita sebagai hamba Tuhan harus tentu menjadi pembicara, pemberita firman. Tentu kita harus juga diperlengkapi. Ya, jangan ada istilah pendengar lebih pintar dari pembicara. Itu kan. Dan saya pikir tidak salah kalau kita mengupgrade diri, memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan firman Tuhan. Selain kita menyampaikan firman di gereja, itu kewajiban gembala. Kita juga bisa menjadi berkat misalnya di sekolah Alkitab. Ya. Di seminari-seminari. Mungkin membuat buku yang sederhana yang kita bisa. Itu kan lewat belajar. Tidak ada orang pintar mendadak kan Pak. Harus belajar. Apalagi di zaman seperti ini. Saya pikir seorang hamba Tuhan, seorang pemberita firman, dia harus mau memperlengkapi dirinya. Jadi intinya itu ya, ada satu tanggung jawab bahwa kalau saya mau menyampaikan sesuatu, berarti saya harus punya dulu sesuatu. Betul. Kalau nggak gitu, habis apa lagi yang mau disampaikan? Dan menurut saya juga tentu bukan satu hal yang dilarang, tapi satu hal yang justru kalau dikasih kesempatan kita harus lakukan. Justru pelayan kita akan bertambah. Misal kita bisa tadi saya akan menjadi berkat dengan mengajar, ya kan Pak, dengan membawa seminar. Kalau kita punya bahan-bahan dengan belajar itu, walaupun harus capek. Oh capek itu pasti Pak. Iya kan, jadi Tuhan tidak suka orang malas kan Pak. Gitu. Walaupun harus berkorban. Ya, waktu, pasti. Ya kan, harusnya bisa istirahat. Saya waktu belajar juga kan di Jakarta itu kan cabangnya. Ya, bolak-balik kan Pak. Bolak-balik. Ya nggak apa-apa, saya bersuka cita. Itu kan. Ya, tadilah karena ada tanggung jawab bahwa kita harus lebih memperlengkapi diri ya. Pengetahuan tentang Alkitab supaya apa yang kita sampaikan akan selalu bermanfaat untuk orang-orang mendengarkan pemberitaan firman kita. Ya. Oke. Satu lagi Pak yang saya tahu,
Pak Nathanael Theo ini orang yang suka berorganisasi. Kalau dalam catatan saya itu organisasi ini ya, tapi pertanyaan pertama, kenapa Bapak suka berorganisasi, Pak? Saya itu orangnya senang membuat networking di jaring, Pak. Ya, sebab perkataan Tuhan sendiri katakan sampai ke ujung bumi. Tidak cukup ujung berung kan, Pak. Ya. Ujung pandang juga nggak cukup. Masih ujung kulon juga bisa. Gitu. Yeah. Jadi prinsip saya, selama Tuhan kasih kesempatan, kita buat networking. Bahkan ini bukan sombong, tapi satu momen yang Tuhan berikan, saya juga bikin networking sampai ke luar negeri, Pak. Ya, saya berkumpul sama Tuhan Asia. Ya, saya masuk dalam grup itu. Kenapa, Pak? Iya, The Great Commission amanat agung sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kita harus broad minded, harus berpikiran luas, nggak boleh narrow minded. Jadi kita bisa cerita ya oleh kemurahan Tuhan. Tentunya saya pernah ke Israel, sana saya melayani juga di Yerusalem. Saya pernah ke China juga, ke Singapura. Ya bahkan belum lama sebelum saya sakit kemarin itu, saya sudah bikin planning pelayanan Singapura dan Malaysia. Nah ini menarik. Pak, menarik. Ada yang bilang begini, iya kalau ada uangnya, kalau ada dananya. Lah kalau nggak ada dananya, bagaimana bisa luar negeri? Jangankan luar negeri, jejaring nasional aja juga mana bisa? Bagaimana, Pak? Ya artinya seperti Tuhan bilang, mulai dari tempat yang terdekat dulu. Ya. Yerusalem dulu, kalau Tuhan tempatkan kita itu setia dulu situ, ya kan Pak. Kalau Tuhan kasih kesempatan, no problem kan Pak, pergi kemanapun, ya. Gitu. Dan kalau memang Tuhan suruh, Tuhan akan mencukupi. Yang penting ada kemauan dulu ya Pak ya. Oh iya. Itu kalau udah ini. Where there is a will, there is a way. Itu, ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Betul. Tapi kalau begini, enggak lah, susah lah, mana mungkin lah. Ya. Tertutup. Itu bukan bahasa iman Pak. Pesimis itu. Dibuka jalan pun dia sendiri yang nutup. Gitu dengan susah lah, nggak mungkin lah. Jadi selagi memang ada kesempatan, jangan disia-siakan kesempatan itu. Dan kalau memang kita mau berusaha, selalu ada jalan. Amin. Jadi siapapun yang mendengarkan podcast kita ini, ayo silakan bermimpi, ya kan? Ya. Silakan punya cita-cita. On fire lah, menyala-nyala. Iya. Itu selama yang kita sembah Tuhan yang ajaib. Amin. Dan semua yang kita lakukan adalah untuk pekerjaannya, ya. Perluasan kerajaannya. Kenapa kita harus takut? Betul. Kenapa kita harus pusing? Iya toh? Ya justru kalau menurut saya kita jadi seorang visioner ya Pak ya. Jauh berpandang ke depan. Kebanyakan orang hanya bisanya iri hati, ya ngomongin orang. Ya itu bukan zamannya lagi, ya kan? Sekarang kita pikirkan ke depan, terserah Tuhan. Yang penting kita harus seperti firman Tuhan sampai ke ujung bumi, gitu. Ya kalau Tuhan percayakan kita Masjid Bandung ya dengan setia lakukan, gitu. Ya. Itu pendapat saya Pak. Ada kesamaan Pak, tapi ada perbedaan. Kalau kebiasaan kan selalu yang besar-besar. Gereja tadi seperti Pak dan Nathanael kan 3,5 lantai, ya kan, besar kan. Nah, itu baru mimpi ya Pak. Boleh dong, bebas kan. Tinggal imannya aja kan dan actionnya. Nah, kalau saya memang agak sedikit beda Pak. Saya gembala, gereja saya kecil dan selamanya kecil Pak. Ini yang bedanya gitu ya. Loh, gimana sih nggak berpikir besar, nggak punya rencana besar? Bedanya, saya berpikir banyak Pak. Nah, jadi berpikir banyaknya, saya akan bangun, mendirikan, paling tidak membantu untuk berdiri 100 gereja. Jadi serupa tapi tak sama. Itu juga visi Pak. Visi ya. Itu juga visi. Gereja-gereja kecil yang artinya tidak tergantung harus ada dana sekian baru bisa bangun. Dibangun di mana aja pun bisa. Ya kalau menurut saya sesuai visi yang Tuhan beri lakukan Pak. Ya, laksanakan. Betul. Gitu. Ya, dan kita tidak perlu juga mengatakan Pak Nathanael Theo mana dia mampu 3,5 lantai. Kita nggak perlu melakukan itu. Ya. Kalau nggak bisa bantu,
minimal doakan. Betul, setuju itu saya. Jangan diejek-ejek, jangan di apa-apain. Sekarang bukan zamannya Pak. Iya toh? Kita iri, ya kan? Kita bukan zamannya kita hanya bisa ngomong saja, ya tapi kita beriman. Iya. Ya seperti Bapak bilang, Bapak punya visi, lakukan. Mungkin itu yang Tuhan berikan sama Bapak. Ya lakukan, semua bagi kemuliaan Tuhan. Iya. Mungkin Tuhan kasih visi sama saya beda lagi, lakukan. Mari kita bergandengan tangan. Betul. Kita Semua bersanding bukan bertanding ya Pak. Iya, bersanding Iya. bukan bertanding. Betul, ya. gitu. Bagi kemuliaan Tuhan. Baik. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, aktivitas Bapak dalam organisasi baik di Kota Bandung maupun di tingkat apapun yang saat ini? Ya karena saya senang networking berjejaring untuk membuat menambah kawan begitu Pak ya. Ya saya ikut serta gitu kan. Misalnya karena sinode saya GBT itu di bawah PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia di bawah PGPI, dan saya ikut di dalamnya. Saya sebagai penasihat PGPI Bandung dan Jabar. Gitu. Saya juga pernah sebelum habis masa bakti jadi ketua Bambang Bandung. Tapi sudah habis masa bakti saya serahkan teman saya karena saya ingin konsen di pastoral pengembalaan. Ya, juga sekarang saya banyak mendapat ini sebagai penasihat saja Pak. Penasihat saja. Dari yang baru saya kasih nasihat. Kaderisasi juga lah ya. Kaderisasi juga ya. Betul. Jangan sampai semua. Terus ketua. Sampai kapan ketua? Giliran orang lain kapan gitu. Betul. Oke, Pak, sedikit cerita tentang keluarga. Salah satu atau bukan saya yang salah mungkin. Bukan salah satu. Ada dua anak Pak. Anaknya dua kan? Dan dua-duanya dokter. Betul Pak. Wah itu kan anak pendeta loh gitu ya. Masuk dokter kata orang kan mahal biayanya kan besar. Mahal banget Pak. Pakai banget. Ini nggak satu yang dokter, tapi dua-duanya jadi dokter. Ini bagaimana ceritanya Pak? Pernah ada orang lain bilang, oh heran ya Pak ya. Kan tadi sebulan 30 hari Pak. Oh heran. Saya bilang balikin, jangan kan saudara saya juga heran. Kok bisa gitu ya? Nah bagaimana ceritanya? Ini fakta ya Pak. Dari anak saya yang besar dokter bedah Bapak tahu ya. Oh sekarang spesialis malah ya? Spesialis bedah. Gitu. Yang kecil dokter umum tapi dia ambil kecakapan skincare. Ya. Gitu. Dan dua-duanya dokter Pak. Dua-duanya dokter. Dan sekarang yang besar Gideon pun sedang ambil MTH di Karisma. Jadi meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh bapaknya. Ya. Dia mempersiapkan diri juga selain di sekuler. Khotbah juga dia. Khotbah juga iya. Ya cuma kami lagi karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Jadi memang itulah bedanya Pak ya. Dan itu betul-betul menjadi satu pendukung bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, keluarga. Amin. Istri tadi mendukung. Kemudian anak-anak pun mereka sudah berhasil di bidangnya masing-masing, tapi tetap mendukung dalam pelayanan. Saya bilang sama anak-anak saya, setiap butir nasi yang kamu makan itu berkat Tuhan. Jadi kamu harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. So, tantangan bagi kita hamba-hamba Tuhan, jangan kita bisa khotbah tapi keluarga sendiri setuju masalah. Apalagi pendetanya jadi masalah lagi, mukul lagi, KDRT lagi, aduh. Jadi memang pasti ada kekurangan, manusia juga ada kelemahan. Ya, tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita segera comeback kembali. Ya, nobody's perfect Pak, nggak ada yang sempurna. Betul. Tapi saya sangat percaya pasti Roh Kudus akan memberikan warning, peringatan. Semua orang bisa punya kekurangan, bisa kelemahan. Betul Pak ya? Tapi tidak boleh kita berlindung di balik kelemahan. Betul. Ya saya kan manusia, kan masih bisa marah gitu ya. Jadi akhirnya marah semaunya. Jadi mungkin bukan hobi lagi Pak. Ya bukan hobi lagi. Ya sekali kita sudah memperhambakan diri kepada Tuhan. Betul. Artinya jangan bikin malu nama Tuhan lah gitu ya. Jadi garam jadi terang. Jadi tiap hari tiap saat kita perlu pertolongan Tuhan. Ya Pak ya, dengan apa yang kita bisa lakukan.
di tengah kekurangan, di tengah kelemahan kita, tetap tegar di masa sukar. Sebagai jemaat saja pun kita mengajarkan andalkan Tuhan. Amin. Apalagi kita yang sudah full time, full heart, full segala macam. Kalau kita nggak andalkan Tuhan, mau ngapain lagi yang kita harapkan ya Pak ya? Betul. Pak. Terus apa teladan yang kita mau berikan kepada jemaat kita? Betul. Kalau dia lihat, gembala saya aja hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan manusia. Kok pengusaha dia lengket-lengket, kok orang kaya dia dekat-dekat, miskin dijauhi. Miskin dijauhi. Tapi kalau dia lihat, enggak tuh, gembala saya enggak begitu. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia enggak mengandalkan manusia, dan itu yang saya teladani. Itu yang perlu kita bagi, kesaksian hidup. Ya. Maka itu sebabnya Pak, tantangan, pencobaan, pergumulan hidup itu sesuatu sekolah Allah, the school of God, bagi kita para hamba Tuhan. Ya. Kita harus belajar dari situ, jatuh bangun, harus belajar dari situ, dan kita harus survive terus bersama dengan Tuhan. Jadi sepanjang yang saya tahu, saya kenal Pak Nathanael Theo saat ini di Kota Bandung, ya, punya 2 gereja, punya jemaat yang cukup banyak. Tapi memang Bapak bukanlah pendeta besar, gedungnya 30 miliar, betul, Pak. Kemudian jemaatnya ribuan, tidak. Betul. Tapi saya mengundang Bapak untuk berkisah, karena saya tahu ada banyak hal yang saya pribadi bisa pelajari dan mengambil contoh keteladanan, ya, baik dalam Bapak memilih, memutuskan untuk melayani, kemudian dalam pelayanan Bapak betul-betul mengandalkan Tuhan, bagaimana membina jejaring. Ya. Bahkan satu hal yang mungkin sering dilupakan Pak, Bapak jadi ketua RW. Ya. Ada yang enggak lah, full aja kepada pelayanan. Bapak mengingatkan. Sekarang bahwa, saya ketua RT Pak. Oh, ketua RT. Kan sudah berselalu. Saya mau selesai, mau istirahat, warga saya datang semua. Bapak RW kan sudah selesai. Jadilah ketua RT kami. Saya udah 5-4 periode. Turun itu Pak, dari RW ke RT. Memang udah selesai. Itu masa baktinya. Ya kan tadi semua istirahat. Jadi warga meminta saya, udah 4 periode terus jadi RT calon untuk ngatur. Saya pikir gak apa-apa, pengabdian. Ya, jadi kawan masyarakat. Jadi kenal semua. Saya pikir dunia akhirat. Baik Pak, terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama, di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Terima kasih, Ada Pak. banyak yang kami bisa dapatkan pelajaran dan keteladanan untuk baik jemaat yang mendengarkan, bahwa percayalah Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi, tapi khususnya bagi para hamba-hamba Tuhan, ini dia ya, yang dalam pergumulan, dalam kesulitan, kesukaran, jangan pernah takut ya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Nathanael Theo kepada para penonton kita. Ya, tentu saya berterima kasih kepada Pak Yunus yang sudah mengundang saya untuk acara ini dengan setujuan untuk memberkati pendengar ya Pak. Betul. Tadi yang saya sampaikan adalah pengalaman saya, empiris saya yang saya alami bersama dengan Tuhan. Tentu tidak persis dengan saudara alami para penonton, tapi intisarinya adalah Tuhan kekuatan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap bertahan dalam kesetiaan. Walaupun saya juga kenal banyak hamba Tuhan, kadang-kadang kita lemah, kita tawar hati, ya, kita merasa powerless, tidak berdaya dalam banyak hal. Tapi dalam kesempatan ini saya sebagai teman sejawat hamba Tuhan ingin memberikan satu support, tetap setia, tetap berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan sekalipun dalam lembah kekelaman. Manusia bisa melupakan kita, sebab manusia juga punya urusan masing-masing, ya. Tapi ada satu yang tidak pernah meninggal kita, Sang Gembala Agung, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pesan saya bagi Anda yang menyaksikan acara ini, tetap setia bersama Tuhan, hand in hand, berjabat tangan terus dengan Tuhan dalam suka dan duka.
pertolongannya sangat terbukti. Kiranya acara ini memberkati Pak kita sekalian dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Yunus. Para penonton, saya tidak ingin mengulangi kembali ya, tapi saya percaya lewat podcast ini apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathanael Theo Setiawan, Doctor of Ministry, ada banyak manfaat yang kita bisa dapat. Baik kita sebagai jemaat maupun kita sebagai para hamba-hamba Tuhan ya. Semoga harapan kami podcast ini memberkati para penontonnya. Saya sangat berharap Anda semua berkenan untuk membantu kami dengan cara subscribe, like dan share. Bantu kami agar doakan podcast ini bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Podcast ini betul-betul menjadi berkat. Terima kasih, saya Yunus Timotius. Sampai bertemu di episode berikutnya di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.